Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas implementation of contract review. Ya. Nah, di sini kita akan lihat pokok bahasannya apa saja. Nah, ini akan kita bahas tentang ulasan, kemudian faktor affecting the extent of a contract review, kemudian who perform a contract review, kemudian implementation of a contract review for a major proposal, kemudian contract review subject, kemudian contract review for internal project, kemudian daftar tujuan ulasan kontrak. Selanjutnya yaitu tujuan dari perancangan draft kontrak. Kita akan bahas dulu tentang ulasan. Ini ulasan kontrak pastinya akan punya variasi dalam besaran kontraknya, tergantung dari karakteristik proyek yang diusulkan. Nah, di sini bisa dilihat dari kompleksitas, ya. Ini bisa berupa teknis maupun organisasi. Dengan demikian, berbagai tingkat upaya profesional digunakan untuk berbagai ulasan kontrak. Kemudian untuk upaya profesional khusus itu diperlukan untuk proposal yang cakupannya besar. Kemudian masuk ke affecting, ya, the extent of a contract review. Nah, di sini faktor yang sangat penting dalam sebuah proyek, ya, yang nanti akan menentukan sejauh mana upaya peninjauan kontrak itu diperlukan. Yang pertama dari besaran proyek. Kemudian ini bisa diukur dalam sumber daya atau manusianya, kemudian dihitung juga per bulannya. Itu bisa, kemudian kompleksitas teknis proyek. Kemudian 3 tujuan rancangan kontrak ini memastikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan memuaskan. Antara lain, yang pertama, tidak ada masalah yang tidak diklarifikasi yang tersisa dalam rancangan kontrak. Kemudian semua pemahaman yang dicapai setelah proposal didokumentasikan dengan benar, kemudian tidak adanya perubahan, tambahan maupun kelalaian, ya, yang memasuki konsep kontrak. Kemudian selanjutnya yaitu who performs a contract review. Nah, di sini tugas tinjauan kontrak itu bisa diselesaikan oleh berbagai individu yang tercantum di sini dalam urutan yang menaik, ya, sesuai dengan kompleksitas proyek. Yang pertama yaitu pimpinan atau anggota lain dari tim proposal. Kemudian yang kedua, anggota tim proposal. Kemudian yang ketiga, seorang profesional atau anggota staf perusahaan yang bukan anggota tim proposal. Kemudian yang keempat, tim ahli luar. Biasanya di sini ada tim peninjau kontrak yang terdiri dari para ahli dari luar, ya, yang di sini yang dipanggil untuk menilai apakah kontraknya sudah sesuai atau belum. Kemudian di sini biasanya untuk proposal yang sangat besar. Nah, ini pakar luar bisa dipanggil untuk ulasan kontrak dalam organisasi pengembangan perangkat lunak kecil yang tidak dapat
menemukan cukup anggota tim yang memadai. Kemudian implementasi dari sebuah kontrak tadi, ya di sini bisa dilihat implementasi of contract review for a major proposal. Artinya di sini proposal utama yaitu proposal untuk proyek yang ditandai dengan setidaknya beberapa, dilihat di sini, misalkan ada proyek yang berskala sangat besar, ini biasanya kompleksitasnya sangat tinggi. Area profesional itu biasanya bisa melihat apakah kontraknya ini layak atau tidak, ya. Dan biasanya kompleksitas organisasi tinggi juga diwujudkan dalam sejumlah besar organisasi, misalkan di sini mitra, kemudian subkontraktornya, kemudian pelanggan yang ikut serta dalam proyek. Kemudian untuk implementasi proses peninjauan kontrak di sini biasanya melibatkan kesulitan organisasi yang substansial. Itu akan dilihat ya, beberapa jalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi itu disarankan oleh para ahli di sini, yaitu mengikuti tinjauan terhadap faktor yang menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan lancar. Selanjutnya dengan kesulitan ketika melakukan tinjauan kontrak untuk proposal yang besar, hampir semua orang itu setuju bahwa tinjauan kontrak itu merupakan sebuah prosedur utama untuk mengurangi risiko kegagalan sebuah proyek. Nah, di sini beberapa substansial, kemudian fundamental, kesulitan yang melekat dalam melakukan peninjauan kontrak itu ada, terutama dalam situasi yang membutuhkan peninjauan proposal. Ya, ini bisa saja berupa tekanan waktu. Nah, ini kedua tahap peninjauan kontrak, peninjauan dilihat dari konsep proposal dan peninjauan konsep kontrak biasanya dilakukan ketika tim tender itu berada di bawah tekanan waktu yang cukup lama. Nah, ini akibatnya setiap tahap peninjauan kontrak itu harus diselesaikan dalam beberapa hari. Nah, ini untuk memungkinkan dilakukannya koreksi dokumen berikutnya. Kemudian yang kedua, tinjauan kontrak ini yang tepat itu membutuhkan kerja profesional yang substansial. Kemudian kerja profesional dari setiap tahap peninjauan kontrak itu memerlukan investasi keahlian profesional yang substansial. Ini mencakup jumlah waktu yang dibutuhkan. Kemudian tentu saja sesuai dengan sifat. Kemudian anggota tim peninjau kontrak potensial yang sangat sibuk di sini, calon anggota tim peninjau kontrak seringkali adalah anggota staf senior dan pakar yang biasanya komitmen untuk melakukan tugas rutin. Ya. Mereka tepat pada saat peninjauan yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya membebaskan staf profesional karena ini akan menjadi masalah logistik yang signifikan kalau anggota tim tersebut sangat sibuk. Kemudian jalan yang disarankan untuk melaksanakan ulasan kontrak utama, perencanaan cermat tinjauan kontrak dibutuhkan untuk keberhasilan penyelesaiannya. Seperti yang seharusnya sudah ada saat ini berlaku ganda untuk ulasan kontrak utama. Disarankan agar langkah berikut diambil untuk melakukan fasilitas terhadap proses peninjauan. Tinjauan kontrak itu harus dijadwalkan. Kemudian di sini kegiatan peninjauannya juga harus dimasukkan ke dalam jadwal persiapan proposal, kemudian menyisakan waktu yang cukup untuk peninjauan dan koreksi selanjutnya.
Ini satu tim itu seharusnya bisa melakukan peninjauan kontrak. Di sini bisa saja kerja tim memungkinkan untuk menyiapkan laporan tertulis yang rangkum temuan maupun rekomendasi. Kemudian pimpinan tim peninjau kontrak itu harus ditunjuk. Ini artinya penting bahwa tanggung jawab untuk mengatur, kemudian mengelola dan mengendalikan kegiatan peninjauan kontrak itu harus didefinisikan. Lebih disukai dengan menunjuk seorang pimpinan tim. Nah, kegiatan pemimpin tim ini meliputi rekrutan anggota tim, kemudian distribusi tugas ulasan di antara anggota tim, kemudian koordinasi anggota tim, ya, kemudian koordinasi antara tim peninjau dan tim proposal, kemudian tindak lanjut kegiatan khususnya kepatuhan dengan jadwal, kemudian ringkasnya temuan dan pengiriman ke tim proposal. Kemudian masuk ke dalam kontrak review subject. Ya. Di sini tinjauan kontrak ini memeriksa banyak subjek, ya, berdasarkan tinjauan ulasan kontrak. Daftar periksa ini alat yang berguna untuk membantu tim peninjau itu mengatur pekerjaan mereka, kemudian mencapai cakupan tinggi dari sebuah subjek yang relevan. Jelas ini akan banyak subjek yang ada dalam daftar yang tidak relevan dalam sebuah proyek. Kemudian pada saat yang sama, daftar ini diperiksa secara komprehensif. Nah, ini bisa saja ada pengecualian terhadap beberapa hal-hal yang dalam proposal tersebut, ya, yang biasanya yang relevan dengan proposal proyek yang diberikan. Nah, ini merupakan tugas dari sebuah tim peninjau kontrak, tapi juga dilihat biasanya ini pimpinannya, ya, yang akan bertugas, ya, untuk meninjau kontrak tersebut. Kemudian untuk menentukan daftar yang berkaitan dengan proposal tadi, ya, nanti pimpinan yang akan menentukan, ya, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Ya, itu masuk ke dalam kontrak review subject. Kemudian kontrak review for internal project. Ini sejumlah besar, ini bukan dilihat jika bukan mayoritas. Biasanya proyek angkat lunak ini proyek internal. Ya, biasanya proyek in-house. Nah, ini dilakukan oleh satu unit organisasi untuk unit lain dari sebuah organisasi yang sama. Dalam kasus ini, khususnya unit pengembangan perangkat lunak itu merupakan bagian dari pemasok, sedangkan unit yang lain itu bisa dianggap sebagai pelanggan. Nah, ini seringkali proyek pengembangan perangkat lunak internal ini tidak didasarkan pada apa yang akan dianggap sebagai hubungan pelanggan pemasok yang lengkap. Dalam banyak kasus, proyek ini didasarkan pada perjanjian umum. Ini dengan niat baik memainkan peran penting dalam hubungan antara kedua unit. Oleh karena itu, unit pengembangan hanya akan melakukan peninjauan kontrak singkat dan ringan atau tidak sama sekali. Nah, di sini ada dua tahapan untuk peninjauan kontrak, yaitu preview draft proposal. Tahapan ini meninjau draft proposal akhir dan dokumen yang akan menjadi dasar. Dokumen pelanggan dan penjelasan rinci dalam proposal ini itu terlihat dalam persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, kemudian estimasi sumber daya dan keuangan, kemudian kontrak yang ada dengan mitra dan subkontraktor dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tinjauan draft kontrak. Tahapan ini meninjau draft kontrak yang berdasarkan proposal dan pemahaman yang dicapai selama negosiasi berikutnya.
Selanjutnya yaitu daftar tujuan ulasan kontrak. Di sini tujuan dari proposal review yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan sudah sesuai dengan memuaskan. Yang pertama, persyaratan pelanggan itu sudah diklarifikasi dan didokumentasikan. Kemudian alternatif untuk melaksanakan proyek sudah diperiksa, kemudian hubungan formal dengan pelanggan juga sudah ditentukan, kemudian risiko pembangunan sudah diidentifikasi, kemudian sumber daya dan jadwal untuk proyek juga sudah diperkirakan secara memadai. Kemudian kapasitas perusahaan untuk melakukan proyek juga sudah diperiksa. Kapasitas pelanggan untuk memenuhi komitmennya itu sudah diperiksa. Selanjutnya yaitu partisipasi mitra dan subkontraktor itu sudah ditentukan. Kemudian hak pemilikan sudah ditentukan juga dan dilindungi. Selanjutnya yaitu tujuan dari rancangan draft kontrak. Nah, ini tujuannya yaitu untuk menjamin penyelesaian yang memuaskan dari kegiatan-kegiatan antara lain, tidak ada masalah yang tidak diklarifikasi dalam draft kontrak. Kemudian semua pemahaman setelah proposal didokumentasikan dengan benar, tidak adanya perubahan, penambahan, maupun kelalaian yang ditemukan. Kemudian identifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat peninjauan kontrak. Di sini upaya yang akan dikeluarkan untuk peninjauan kontrak itu tergantung pada karakteristik proyek. Nah, ini faktor yang paling penting yaitu besarnya dan kompleksitas dari sebuah proyek. Kemudian kenalan dan pengalaman staf di bidang proyek, kemudian jumlah organisasi tambahan yang melaksanakan proyek, kemudian di sini masuk ke dalam mitra, subkontraktor, dan pelanggan. Kemudian identifikasi kesulitan dalam melakukan tinjauan kontrak utama, kemudian kesulitan utamanya yaitu tekanan waktu dan kebutuhan untuk melakukan investasi waktu kerja profesional yang substansial ketika anggota tim pratinjau kontrak itu sudah ada ya, dan biasanya melalui komitmen. Ya. Nah, jalan yang direkomendasikan untuk menerapkan tinjauan kontrak utama yaitu untuk melakukan tinjauan kontrak besar yang tepat. Seseorang yang harus mematuhi pedoman ini yaitu yang pertama, tinjauan kontrak itu harus menjadi bagian dari jadwal persiapan proposal. Tinjauan kontrak itu harus dilakukan oleh tim, kemudian pemimpin ulasan kontrak itu harus ditunjuk. Nah, ini diskusikan pentingnya pelaksanaan tinjauan kontrak untuk proyek internal, kemudian hubungan yang dalam hal ini lengang ya atau longgar untuk dipertahankan antara pelanggan internal dan pengembang internal. Ini meningkatkan kemungkinan bisa saja adanya kegagalan proyek. Tren ini bisa dikurangi dengan prosedur yang memadai yang akan menentukan persiapan dan di sini dengan menerapkan pedoman yang sama yaitu digunakan untuk peninjauan kontrak proyek eksternal. Nah, itu saja untuk pertemuan keempat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Ya, sampai ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.